Jarum jam sekarang sudah menunjukkan pukul 6.30 malam dan mereka bertiga baru saja menyelesaikan makan malamnya. Selepas itu, mereka kemudian melanjutkan dengan bersantai bersama di ruang tamu sambil menunggu rasa kantuk datang. Rida dan Arindu asik bercerita tentang hal-hal yang tak ada hubungannya dengan mistik, sementara Sally, ia terlihat sibuk melukis gambar yang sama seperti malam sebelumnya. Menit-menit pertama bersantai, Rida dan Arindu masih sibuk dalam obrolannya sendiri. Namun saat Arindu melihat apa yang sedang dilukis oleh Sally, perhatiannya segera teralihkan ke sana. Ia segera berniat untuk menanyakan apa maksud dari lukisan bayang-bayang manusia yang tampak berada tak jauh dari sumur itu. Namun sebelum hal itu ia tanyakan, Rida buru-buru memberikan kode kalau hal itu akan mereka bahas nanti setelah Sally tidur. Arindu mengerti dan ia segera mengurungkan niatnya tadi. Baiklah, ini maksudnya gambar rumah kalian kan? Tanya Arindu cepat ketika mereka kini akhirnya punya kesempatan bicara sendirian di ruang tamu karena Sally telah tidur dan sudah diantarkan ke kamar. Betul, itu adalah lukisan rumah kami beserta halaman depan dan belakangnya, sahut Rida membenarkan. Terus, 3 orang yang sedang mandi itu maksudnya kita tadi sore kan? Benar. Nah, jadi apa maksud gambar bayang-bayang yang berada tak jauh dari sumur ini? Ini maksudnya manusia atau apa sih? Itu adalah yang saya bingungkan. 2 hari ini ia selalu melukis hal yang sama, sahut Rida sembari menunjukkan lukisan Sally yang sebelumnya. Aneh juga ya. Tapi tunggu sebentar. Kalau aku perhatikan, kayaknya ada perbedaan deh di lukisan ini, Rid. Sentak Arindu tiba-tiba. Oh ya? Apaan? Coba kamu lihat, kalau yang di lukisan pertama, bayang-bayang seperti tubuh hitam ini persis di samping sumur. Dan kalau lukisan yang kedua, kayaknya agak jauh dari sumur kan? Terus maksudnya apa? Begini, aku punya feeling kalau sebenarnya melalui lukisan ini Sally secara tak sengaja menunjukkan kalau sesuatu yang dilukisnya sebagai bayang-bayang hitam itu setiap hari posisinya seolah-olah semakin mendekati rumah kalian. Pikiran dan feeling kamu kayaknya terlalu jauh deh. Terlalu jauh gimana? Ya bisa saja kalau sebenarnya gambar bayang-bayang ini maksudnya hanyalah pohon atau tunggul saja. Nah justru kalau ini seandainya adalah gambar pohon atau tunggul, mengapa harus berpindah-pindah posisi? Iya sih, cuma kan kamu tahu kalau lukisannya anak kecil mana bisa dijadikan referensi. Tidak, pokoknya aku yakin lukisan ini pasti ada tujuannya. Jadi untuk membuktikan apakah dugaanku itu benar atau salah, besok aku harus bermalam di sini lagi. Bagaimana? Baik, aku setuju. Sahut Rida cepat, sebab hal inilah yang memang menjadi misi rahasianya. Intinya terlepas dari benar atau tidaknya prediksinya si Arindu tadi, yang jelas sekarang Rida mulai yakin apa yang ia dan putrinya alami selama beberapa hari ini bukanlah sekedar halusinasi saja. Malam semakin larut dan kedua orang sahabat itu kini mulai bersiap-siap untuk tidur. Tak ada lagi yang mereka obrolkan selain tentang lukisan tadi, sebab Rida sengaja merahasiakan dulu kejadian yang ia alami pada pagi hari sebelumnya. Ya, Rida masih belum menceritakan tentang Sally yang awalnya tidur di ranjang tiba-tiba berpindah ke atas lantai. Jadi malam itu Arindu biasa-biasa saja saat masuk ke kamar Rida yang sebenarnya berhawa dingin dan menyebarkan aura-aura aneh. Rid, kamar kalian kok dingin banget ya? Ucap Arindu begitu duduk di atas tempat tidur yang tadi sudah disediakan oleh Rida. Entahlah, tapi hawa di luar tadi malah panas kan?
pancing Rida seketika karena ia memang tahu kalau perbedaan hawa seperti itu sebenarnya sudah lama ia rasakan sejak pertama kali datang ke rumah ini. Iya, baru kali ini aku merasakan hawa yang berbeda-beda dalam satu rumah. Jadi menurut kamu ada yang aneh nggak? Aneh sih, cuma hal ini biasa saja kok. Gitu ya. Ya sudah, sekarang kita tidur saja yuk. Ayo, lagian aku juga sudah mulai ngantuk nih. Baiklah, selamat tidur ya. Yup, selamat tidur juga. Lalu kedua orang sahabat itu segera mengambil posisi masing-masing di samping kiri dan kanannya Sally. Malam itu Rida memang sengaja mengajak sahabatnya itu tidur sekamar dengan mereka karena ia ingin membuktikan apakah sahabatnya itu bisa merasakan keanehan yang ia rasakan selama ini atau tidak. Dan jawabannya ternyata sahabatnya itu bisa merasakan apa yang selama ini ia rasakan dan juga bisa membuktikan kalau yang selama ini ia anggap hanya halusinasi itu ternyata sebuah kenyataan. Satu malam berlalu, mereka melewatinya tanpa ada hal-hal yang aneh dan mencurigakan. Setidaknya itu yang mereka kira sebelum Rida akhirnya terjaga dan terbangun duluan. Betapa kagetnya ia ketika melihat sahabatnya Arindu kini tergeletak di lantai, sementara Sally sendiri tak berpindah kemana-mana alias masih tidur di tempat semula di atas ranjang. Untuk sejenak Rida masih terpaku di tempat karena ia benar-benar shock dengan apa yang ia lihat sekarang. Namun saat ia sudah mulai menguasai hati dan pikirannya, ia akhirnya bangkit dan menghampiri tubuh sahabatnya. Arindu, ayo cepat bangun. Rida, maaf aku kesiangan nih. Bukan itu masalahnya Ari. Tapi coba kamu lihat di mana posisi kamu sekarang. Maksudnya, lihat saja sendiri. Astaga, aku kenapa di sini, Rid? Sentak Arindu kaget ketika menyadari di mana posisinya sekarang. Justru aku yang mau bertanya, kenapa kamu tidur di sini? Aku juga tidak tahu, Rid. Kok bisa seperti ini ya? Itulah yang juga membuat aku bingung. Kemarin Sally juga mengalami hal yang sama. Oh ya? Iya, dan sampai sekarang pun aku masih bingung apa penyebabnya. Ini harus diselidiki, Rid. Tak mungkin ini hanya sekedar karena mengigau saja. Pasti ada sesuatu yang memindahkan aku maupun Sally itu ke bawah sini. Jadi menurut kamu siapa yang memindahkannya? Entahlah, tapi yang pastinya kamu harus menyelidiki semua ini dengan serius agar tak terjadi sesuatu yang merugikan kamu dan Sally. Baiklah, aku setuju. Tapi kamu harus membantu kami ya. Baik, aku pasti akan membantu kalian. Angguk Arindu setuju dan penuh antusias. Sementara itu matahari terus bergerak naik dan para penduduk desa disibukkan oleh aktivitasnya masing-masing. Namun meski semua warga berada di tempat pekerjaannya, tetap saja ada orang yang datang belanja, terutama anak-anak. Jadi Rida yang sedang asik-asik ngobrol dengan Arindu terkadang harus berhenti karena melayani para pembeli yang datang. Akhirnya mereka baru dapat bercerita dengan leluasa ketika hari sudah menjelang sore. Sebab saat itu frekuensi orang yang belanja sudah jauh berkurang. Baiklah Ar, apa yang akan kita lakukan malam ini? Tanya Rida penasaran. Pertama-tama aku harus pulang dulu untuk mengambil sesuatu. Dan setelah itu kamu ikuti saja semua rencana yang akan aku lakukan nanti. Memangnya apa yang akan kamu lakukan? Pokoknya kamu ikuti saja. Serahkan semuanya kepadaku. Baik, tapi apakah aku harus memberitahukan hal ini kepada mertuaku juga? Untuk saat ini jangan dulu, Rid. Biar aku coba bantu kamu sebisaku dulu. Dan jika nanti ternyata aku gagal, barulah kamu memberitahukan mertuamu ya. Baiklah, aku setuju. Bagus kalau begitu.
Lalu setelah keduanya sepakat, akhirnya Arindu segera pulang untuk mengambil apa yang ia sebutkan tadi. Dan sementara menunggu Arindu kembali, Rida langsung menutup kios dan membawa Sally masuk ke dalam rumah. Krik, krik, krik. Suara jangkrik dan burung hantu yang riuh bersahutan mulai terdengar ada di mana-mana. Ini semua menandakan jika siang sudah benar-benar berganti dengan malam. Arindu yang sejak tadi sudah siap dengan langkah pertama segera mengajak Rida untuk melihat hasil lukisan yang baru saja dibuat oleh Sally. Dan hasilnya lukisan Sally tetap sama seperti lukisan-lukisan sebelumnya, yaitu lukisan rumah dan lingkungan sekitarnya. Tapi bukan itu yang ingin diperhatikan oleh Arindu. Justru yang ingin diperhatikan olehnya adalah gambar bayangan hitam yang selama ini selalu ada dalam lukisan amatir tersebut. Lihat, bayangan hitamnya masih ada kan? Dan kali ini sudah semakin dekat dengan rumah kalian. Bisik Arindu sambil menunjuk gambar yang ia maksud. Ya, aku juga melihatnya. Nah sekarang coba kamu tanya, kapan terjadinya kejadian yang ada dalam lukisan itu? Bisik si Arindu lagi. Lalu demi mendengar saran dari sahabatnya tadi, Rida segera bertanya dengan hati-hati kepada putrinya. Sayang, ini lukisan saat kita mandi tadi ya? Iya mah. Kamu kenapa setiap malam selalu melukis gambar-gambar seperti ini terus sih? Apa tidak mau coba gambar yang lain saja? Sebenarnya Sally mau gambar yang lain, tapi Sally takut. Takut? Takut apa? Takut dimayahin ini mah, sahut Sally sambil menunjuk ke gambar bayangan hitam yang ada dalam lukisannya. Mendengar jawaban putrinya seperti itu, spontan Rida langsung menoleh ke arah Arindu. Dan Arindu pun segera meresponnya dengan menyuruh Rida bertanya kembali. Emangnya bayangan hitam itu siapa? Sally juga tidak tahu mah, tapi dia pasti ada kalau kita lagi mandi sore. Dia ngapain ngintipin kita mandi ya? Tidak, dia cuma lewat saja. Karena yang Sally lihat setiap sore dia keluar dari dalam sumur kita. Waduh, sentak Rida kaget dan memandang gugup ke arah Arindu. Ya sudah, mulai sekarang Sally jangan takut cerita sama mama kalau ada hal-hal aneh yang dilihat oleh Sally ya. Ucap Rida akhirnya sembari memeluk putrinya dengan penuh kepedihan. Iya mah, kemarin Sally gak kasih tahu sama mama karena takut mama gak percaya. Mama selalu percaya kok sama kamu, ucap Rida lagi sembari mencium kening Sally. Beberapa saat kemudian setelah Sally sudah tidur dan juga setelah yakin semua yang sedang terjadi sekarang ada kaitannya dengan hal-hal mistik, maka Arindu segera mengajak Rida untuk memulai semua rencana yang telah disusunnya tadi. Sekarang kita berdua ke ruang depan dulu, Rid. Ngapain? Kita akan memulai rencana pertamaku. Apa itu? Jangan tanya, pokoknya ikuti saja, nanti kamu juga bakalan tahu kok. Iya, baiklah. Lalu tanpa membuang waktu lagi, kedua orang sahabat itu segera menunjuk ruang depan. Sepintas tak terlalu jelas apa yang akan mereka lakukan. Namun saat Arindu mengeluarkan sebuah buku kecil yang nampak tua dan usang, barulah ketahuan kalau Arindu berencana akan melakukan sebuah ritual pemanggilan makhluk halus. Ini jelas membuat Rida jadi kaget dan langsung bertanya, "Apa kamu yakin ini semua tidak berbahaya, Ar?" "Kamu tenang saja, aku sudah pernah melakukan ini sebelumnya dan hasilnya aku jadi tahu di mana tempat-tempat yang ada makhluk halusnya." "Untuk apa kamu lakukan itu?" "Ya supaya aku bisa tahu apa yang mereka inginkan dan juga tahu kenapa mereka ada di sana." "Oh, jadi maksud kamu kita berdua di sini untuk mengetahui apa rumah kami ini ada makhluk halusnya?" "Tepat sekali. Dengan begitu, kita benar-benar yakin kalau semua keganjilan yang muncul dalam beberapa hari ini adalah akibat kekuatan makhluk lain."
Tapi aku takut, Ar. Tenang saja, di buku ini lengkap kok. Ada mantra pemanggilnya, ada pengusirnya, dan ada juga pemusnahnya. Jadi kamu tak perlu takut, serahin semuanya sama aku. Baiklah, aku percaya sama kamu. Kalau begitu, ayo kita kerjakan. Nah gitu dong, ayo. Lalu sembari bersiap membaca mantra-mantra yang ada dalam buku kecil tadi, kedua sahabat itu mulai melipat tangan seperti posisi orang yang sedang berdoa. Pada permulaannya memang tak ada hal-hal aneh dan ganjil selama proses itu berlangsung. Namun ketika Arindu hampir selesai membaca mantranya, barulah ada sebuah kejadian yang cukup mendebarkan. Ya, saat itu tiba-tiba angin bertiup sangat kencang, lalu tak lama kemudian dari arah belakang rumah samar-samar muncul suara tangisan seorang laki-laki yang cukup memilukan. Mendengar itu sontak Arindu menghentikan pembacaan mantranya, sedangkan Rida yang tak mengerti apa-apa tentu saja menjadi kaget dan ketakutan pula. Memang awalnya Rida mengira itu makhluk halus yang berhasil dipanggil oleh Arindu. Namun saat Arindu menjelaskan kalau mantra pemanggil makhluk halusnya belum selesai, Rida pun menjadi lebih gugup dan takut dari sebelumnya. Arindu, kamu yakin kalau suara itu muncul bukan karena mantra-mantra kamu? Entahlah, tapi yang jelas tadi mantranya memang belum selesai aku baca. Masih tersisa satu bait lagi. Dan kalaupun mantranya selesai aku baca, makhluk halusnya tidak langsung datang. Biasanya akan menunggu beberapa menit hingga ia muncul di hadapan kita. Terus kalau sudah kayak gini bagaimana dong? Apa itu artinya kalau makhluk yang muncul sekarang bukan karena mantra kamu? Entahlah. Karena meski mantra-mantraku belum selesai, tapi bukan berarti tak bisa mendatangkan makhluk halus loh. Jadi kalau begitu kita harus gimana sekarang? Ya kita ikuti arus saja. Maksud kamu, mau tidak mau kita coba lihat siapa yang memiliki suara tangisan itu. Aku takut, Ar. Kalau nanti terjadi apa-apa gimana? Tenang saja, kamu tak perlu takut. Tak perlu takut gimana? Itu pasti hantu kan? Ya mana kita tahu kan, kita belum lihat. Iya sih, tapi aku takut banget nih, Ar. Pokoknya kamu tenang saja, tidak akan ada apa-apa kok. Baiklah, aku percaya sama kamu. Tapi kalau aku sudah tak sanggup, kita berhenti aja ya. Iya, baiklah, sekarang ayo kita ke belakang. Lalu langkah kedua sahabat itu kini sudah mulai mendekati dapur. Tak dapat terbendung lagi rasa takut mulai menjergap perasaan Rida, sebab semua pengalaman-pengalaman horor yang ia rasakan dulu kini kembali berputar di ingatannya. Bahkan hampir saja ia menghentikan penelusuran itu jika saja Arindu tidak terus memaksanya untuk mendekati arah suara tangisan tadi. Rid, kayaknya suara tangisan itu berasal dari halaman belakang rumah, bisik Arindu kemudian setelah kini mereka berdua sudah sampai di depan pintu dapur. Terus kita gimana sekarang? Bisik Rida pula dengan napas yang semakin memburu. Kita lihat keluar. Aduh, jangan deh. Kalau kamu takut biar aku saja yang lihat. Kamu tunggu di sini saja ya. Ya sudah. Angguk Rida setuju sembari sedikit menjauh dari pintu dapur. Melihat tingkah Rida itu, Arindu semakin merasa seperti pahlawan saja. Jadi tanpa memikirkan keselamatannya sendiri, ia segera membuka pintu tersebut dengan perlahan-lahan. Klik. Tiba-tiba Arindu tersentak mundur dan langsung terpaku di tempat. Entah apa yang terjadi sebab ia tak bisa berbicara apa-apa. Hanya mulutnya saja yang terlihat lebar menganga. Cukup lama ia dalam keadaan seperti itu hingga Rida akhirnya yang terpaksa menghampiri dengan penuh tanda tanya. Kamu kenapa, Ar? Apa yang terjadi? Sahut Arida tanpa bisa berucap apa-apa. Nampaknya ia masih sangat gugup dan shock yang luar biasa. Arindu, kamu kenapa? Apa yang terjadi? Tanya Rida lagi bertubi-tubi. Tapi Arindu tetap tak menyahut setiap pertanyaan Rida.
Bibir dan lidahnya seakan terkunci rapat dan merekat lengket. Hanya bola matanya saja yang terlihat membelalak dan bergerak-gerak cepat. Ia seakan ingin mengatakan kalau dirinya baru saja melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Namun sayangnya Rida tak segera mengerti isyarat yang diberikan sahabatnya itu. Jadi Rida akhirnya terpaksa memberanikan diri menengok ke arah luar juga. Set. Pekiknya kemudian ketika dengan mata kepala sendiri ia melihat jika di ambang pintu dapur yang gelap itu sekonyong-konyong muncul sesosok tubuh yang sangat ia kenal. Yaitu adalah sosok suaminya, Feby, yang penuh luka dan bersimbah darah. "Apa kabar?" sapanya kemudian sembari tersenyum menyeringai ke arah Rida. Melihat serta mendengar itu jelas saja Rida menjadi sangat ketakutan. Rida jangankan menyahut, ia justru menendang pintu agar tertutup kembali. Buak! "Arindu, kamu baik-baik saja sekarang?" tanya Rida cemas saat mereka kini sudah berada di dalam kamar. "Iya, aku baik-baik saja," sahut Arindu dengan suara lemah. "Aku benar-benar tak menyangka kalau semuanya bisa jadi seperti ini. Aku sungguh bingung sekarang," ucap Rida lagi sambil memeluk sahabatnya dengan sesegukan. "Kamu harus sabarin. Aku tetap akan bantu sebisaku meskipun tadi aku sempat shock." "Iya Ar, tapi sekarang aku bingung harus bagaimana lagi. Untuk masalah yang satu ini aku tak berani banyak berkomentar. Sebab aku tak punya apa-apa untuk menghadapi kasus yang begini. Namun aku akan coba mengajak kamu untuk menemui ayangku. Siapa tahu beliau mengerti tentang hal-hal seperti ini. Bagaimana?" "Tunggu sebentar, kamu tadi bilang eyang kan? Apakah maksud kamu adalah eyang Apu ya?" "Benar. Memangnya kenapa?" "Tidak apa-apa kok, cuma apakah eyang Apu bisa ditemui? Bukankah beliau kini sudah pindah jauh ke desa sebelah?" "Benar, tapi kamu tenang saja, beliau biasanya selalu ada di rumahnya. Dan agar perjalanan kita cepat, besok aku akan pinjam motor mertuaku." "Baiklah, aku setuju." Lalu dengan tidak tidur semalaman suntuk, karena masih takut dengan sosok Feby tadi, yang kini mereka yakini sedang berada di luar, mereka hanya duduk-duduk saja di samping Sally yang terpulas nyenyak. Tak banyak yang mereka bicarakan hingga pagi datang menjelang, sebab mereka masih terkenang dengan kejadian yang baru saja tadi mereka alami. Bersambung.